Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saubari. Saya dari kelas reguler A Banjarmasin, NPM 2206020017. Saya akan menjelaskan presentasi tugas video sejarah Islam dari Bapak Insinyur Adi Surya tentang sejarah Islam Datu Sanggul. Baik, kita mulai dari sejarah hidup. Datu Sanggul yang memiliki nama asli Muhammad Abdus Somad. Beliau lahir pada abad 18 di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Beliau adalah seorang ahli sufi yang bertempat di Tatakan, Provinsi Kalimantan Selatan. Datu Sanggul adalah orang yang suka menuntut ilmu. Saat dia mengetahui di mana ada seorang guru atau ulama yang memiliki sebuah ilmu, Datu Sanggul tidak ragu-ragu untuk berguru kepada ulama tersebut. Salah satu guru dari Datu Sanggul ialah Datu Suban. Dalam riwayat, pada waktu itu di Kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercaya memiliki keramat yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Haram setiap Jumatnya. Karena itu, setiap hari Jumat ia pun harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta dia. Pertemanan Datu Sanggul dan Datu Kalampayan. Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datu Kalampayan ada di sana. Waktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, Datu Kalampayan melihat seorang sembahyang di dekatnya. Tertarik untuk mengetahui karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam serta memakai laung. Datu Kalampayan yakin bahwa ia bukan orang-orang Mekah karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Pakaian seperti ini hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datu Kalampayan selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datu Kalampayan. Saya setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang. Aku berasal dari Banjar, jelasnya Tatakan, ujar Datu Sanggul. Jika demikian, dengan apa kemari setiap Jumatnya, ujar Datu Kalampayan bertanya. Datu Sanggul pun menjawab, saya tidak memakai apa-apa, hanya karena hendak kemari saja, dan Allah kebetulan memberikan kekuatan kepadaku hingga aku sampai ke sini. Sejak pertemuan awal itu, Datu Sanggul dan Datu Kalampayan semakin sering bertemu di setiap Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjadilah persahabatan antar keduanya. Sering Datu Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsyad. Datu Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini pula, kemudian ada satu kitab yang dikenal kitab Barencong, yakni kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datu Kalampayan dan satu bagian lainnya dibawa oleh Datu Sanggul. Pemberian gelar. Gelar Datu Sanggul diberikan karena beliau melaksanakan khalwat khusus yang diperintahkan oleh Datu Suban kepada murid-muridnya dengan berbagai macam zikir yang dilakukan. Khalwat khusus ini dilaksanakan dan diselesaikan sampai memperoleh ilmu laduni dan mendapatkan gelar Datu Sanggul. Karya-karya Datu Sanggul sangat terkenal dengan syair-syair yang begitu puitis dan penuh makna. Salah satu syair yang terkenal adalah syair pantun Saraba Ampat. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya tanpa basah sama sekali kecuali pada anggota wudhu. Menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul meminta dibawakan kain kafan dengan Datu Kalampayan apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah. Datu Sanggul lebih muda wafat, yakni pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad di tanah Banjar, dan kain kafan yang dibawa oleh Datu Kalampayan digunakan untuk mengafani Datu Sanggul itu sendiri bertepatan saat Datu Kalampayan pulang dari Mekah. Makam Datu Sanggul terletak di Muning Tatakan. Makam beliau biasanya banyak diziarahi oleh orang-orang dari berbagai tempat. Di tempat tersebut, orang-orang biasanya melakukan bacaan Yasin dan doa, baik secara mandiri maupun berjamaah. Menurut penjaga makam Datu Sanggul, sudah menjadi kebiasaan di setiap tahun dan pasti lebaran satu hari banyak orang menziarahi makam Datu Sanggul. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.